Seperti pria ini. Kalau dulu tahun 1991 ia tidak menggunduli habis rambut di kepalanya, mungkin saat ini tak banyak orang yang mengenal nama Ozzy Syahputra. Punya kepala botak tak selamanya identik dengan malapetaka. Bagi beberapa orang, kepala gundul ternyata bisa membawa nikmat materi dan ketenaran. Seperti pria ini. Kalau dulu tahun 1991 ia tidak menggunduli habis rambut di kepalanya, mungkin saat ini tak banyak orang yang mengenal nama Ozzy Syahputra. Ke salon, terus malah salah gunting rambut gitu loh. Salah gunting rambut, aku tuh udah kesel gitu, gini jadinya ya. Ya nggak bagus lah gitu pokoknya. Udah gitu, temanku namanya Merdi Siombing, dia desainer. Dia bilang gini, udah Ji nanggung rambut lu kayak gitu, udah gundulinnya sekalian gitu. Terus saya mikir gitu, iya enggak gitu. Soalnya juga belum pernah kan gundul, seumur hidup pun belum pernah gundul gitu ya kan. Akhirnya udah saya nekat, saya gundulinnya sekalian gitu. Besar setan loh, bilang-bilang dong kalau mau keluar. Dari botak terpaksa itulah, di tahun yang sama, Ozzy Syahputra langsung mendapat peran hantu dalam sebuah sinetron misteri. Gua hantu penguasa kawasan ini. Saya takut, sekarang kan zaman keterbukaan. Lu kenapa sih? Bengong aja kayak orang bego. Dari sosok tuyul tenggel nan centil ini, karir Ozzy yang awalnya bermula sebagai penata makeup artis merambah luas ke jagat hiburan. Tawaran show nyanyi dan rekaman satu persatu terus berdatangan. Lantaran image-nya sebagai pria cantik berkepala botak, ia sering jadi bahan incaran para wanita yang tengah hamil besar. Paling suka jadi objek penderita. Itu kalau ibu hamil tuh. Itu yang pernah nungguin sampai incest gitu, pengen megang kepala gini. Apa sih coba, saya kadang-kadang suka bingung gitu ya, maksudnya apa sih? Ntar tau-tau anaknya nggak tumbuh rambut lagi ya kan. Untuk merawat kepalanya, modal yang dibutuhkan Ozzy cuma pisau cukur dan busa cukur rambut, dan tentunya ketelatenan. Karena setiap 2 hari sekali, pria 44 tahun ini harus membabat habis anak-anak rambut yang mulai tumbuh di kepalanya. Peralatan perang ini begitu penting baginya, sampai-sampai tidak boleh hilang, apalagi ketinggalan. Yang namanya panik tuh bisa panik banget gitu loh, paniknya, dan semua orang saya teror gitu. Mesti nyari pisau cukurnya yang sama, terus foamnya yang sama, terus aftershave-nya juga yang sama. Kalau di kampung gimana ya kan? Serupa tapi berbeda. Kalau artis pendatang baru Agastya Kandau lain lagi ceritanya. Ia pertama kali menggunduli rambutnya tahun 2002 karena ditawari menjadi model dalam sebuah iklan komersial. Siapa sangka kalau akhirnya orang lebih suka melihat ia berpenampilan botak. Di mata produser dan biro iklan, botak kinclong milik Agastya syarat nilai jual. Saya sih sampai saat ini saya belum tahu ya, gara-gara saya botak saya diajak main film. Enggak, saya belum tahu maksudnya. Tapi yang jelas sih, saya diajak main film. Di setiap film itu pertimbangan sutradara bukan karena saya botak. Yang ada saya pernah disuruh numbuhin rambut. Aku justru berpikir sebaliknya. Aku menulis tentang moral. Tapi di antara semua perannya dalam layar lebar, Agastya paling sering kebagian peran antagonis. Bahkan sampai ada yang menjulukinya si botak bengis.
Kalau melihat kasus Ozi Cahputra dan Agastya Kandau, kenapa ya rata-rata artis botak selalu kebagian peran sebagai hantu atau penjahat? Jadi di Indonesia dibiasain begitu sih, kalau orang botak identik sama, kalau nggak hantu, penjahat. Ya sampai saat ini sih saya belum pernah dapat tawaran untuk jadi hantu. Dan kayaknya nggak mau, takut. Takut, masa saya nggak, malas lah, parno lah, nyantol sama hantu. Tapi mau peran apapun harus diakui kalau kepala botak suka mengganggu jalannya proses syuting si empunya kepala botak itu sendiri. Sulitnya nggak ada sih kesulitannya, cuma ya kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Paling sebel kalau digigit nyamuk. Digigit nyamuk, terus mau shot lanjutan gitu. Lagi satu scene, mau shot lanjutan. Waduh, kayak tadi dia belum ada merah-merah di kepala. Untungnya Agastya pernah juga berakting dengan rambut yang sengaja dibiarkan tumbuh. Seperti perannya dalam film Ungu Violet.